Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfadhan Sami dari kelas P3KF NIM 220209502119. Di sini saya akan mempresentasikan infografis saya yang dimana ada 6 materi. Yang materi pertama yaitu hakikat dan urgensi identitas nasional. Yang kedua, dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang ketiga, hakikat dan urgensi integrasi nasional. Yang keempat, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang kelima, hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Yang keenam, dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Baiklah, kita menuju materi yang pertama, yaitu hakikat dan urgensi identitas nasional. Apa itu identitas? Kata identitas berasal dari kata identity, yang berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dalam Undang UUD RI nomor 24 tahun 2009, yang dimana itu mengatur bahasa negara, mengatur lambang negara, mengatur bendera negara, dan mengatur lagu kebangsaan. Adapun itu bentuknya identitas ada dua, yang dimana bentuk pertamanya itu bentuk identitas secara sosiologis dan yang kedua bentuk identitas secara politis. Faktor identitas nasional, yang pertama primordial, yang kedua tokoh, yang ketiga perkembangan ekonomi, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika, yang kelima sejarah dan kelembagaan. Jenis identitas ada dua juga, yang dimana identitas primer, yang kedua identitas sekunder. Kita beralih ke nasional. Kata nasional berarti bersifat kebangsaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks Dikwar, identitas nasional lebih dekat arti jati diri, yakni ciri-ciri karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara pada tahun 1945. Dalam tahun itu upaya membangun integrasi secara terus-menerus tetap dilakukan, di mana perkembangan dan dinamika integrasi yang terjadi di Indonesia ada beberapa, yaitu kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Contoh peristiwa integrasi. Yang pertama, integrasi bangsa tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU, Memorandum of Understanding di Fanta. 2. Integrasi wilayah melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. 3. Integrasi nilai-nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabannya adalah Pancasila. 4. Integratif elit masa. Dinamika integrasi elit masa ditandai dengan seiringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Dan yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Adapun itu tantangan dalam membangun integrasi. Yang pertama, perbedaan suku, yang kedua agama, yang ketiga ras, dan yang keempat geografi. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyeratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus. Disintegrasi menyeratkan adanya perpecahan, pertentangan, dan konflik. Selanjutnya kita ke materi yang ketiga, hakikat dan integrasi nasional. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Menurut Hobbes, manusia adalah status naturalis, bagaikan serigala, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah.
Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah munionis. Tuntutan reformasi yaitu mengamandemen UUD NKRI 1945, menghapus doktrin difungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau yang biasa dikenal HAM, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. UUD NKRI 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Di bawahnya mengalami perubahan, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan pasal 35. Baiklah, kita ke materi yang keempat, dinamika dan urgensi integritas nasional. Kita masuk ke pengertian dulu. Pengertian etimologi dan integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentukan istilah tersebut. Atau secara terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Pentingnya integrasi nasional. Yang pertama, identifikasi fenomena gambaran umum, fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Yang kedua, rangkaian kejadian pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan pada fenomena tersebut. 3. Interpretasi, ulasan atau penerikan kesimpulan. Faktor pembentuk ada 5 ini. Adanya ancaman dari luar yang pertama, yang kedua gaya politik kepemimpinan, yang ketiga kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat ideologi nasional, dan yang kelima kesempatan. Pembangunan ekonomi gambaran umumnya yaitu identifikasi fenomena atau fenomena peristiwa alam yang akan dibahas. 2. Rangkaian kejadian pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan pada fenomena tersebut. 3. Interpretasi, ulasan atau penarikan kesimpulan. Yang ketiga, jenis integrasi politik. Kita masuk ke jenis integrasi politik yang dimana ada integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Kita masuk pada materi yang kelima. Materi 5 yaitu hakikat dan konstitusi negara Indonesia. Fungsi konstitusi yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kewenang-wenangan. Yang kedua, sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga, sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, sebagai alat membatasi kekuasaan. Yang kelima, sebagai identitas nasional dan lambang. Yang keenam, sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Tujuan konstitusi yaitu memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik, melepaskan kontrol kekuasaan dari penugasan sendiri, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Jenis-jenis konstitusi. Yang pertama, konstitusi tertulis. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Sifat-sifat konstitusi yang pertama yaitu fleksibel, yang kedua itu rigid. Baiklah, kita masuk ke materi yang keenam, dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintah negara. Tujuan konstitusi yaitu membatasi kekuasaan pengusaha agar tidak bertindak sewenang-wenang, melindungi HAM, pedoman penyelenggaraan negara. Sejarah perkembangan konstitusi di negara Indonesia ada 5 ya. Yang pertama, UUD 1945 yang mana berlakunya sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.
Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang lazim dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS yang bertahun 17 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, UUD 1950 pada tahun 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, kembalinya ke UUD 1945 yang pada tahun 5 Juli 1959 sampai 1999. 5. UUD 1945 amandemen yang merupakan pemberlakuan kembali Konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya sejak Dekret Presiden tahun 1999 sampai dengan sekarang. Nilai-nilai konstitusi yang ada tiga. Yang pertama nilai normatif, yang kedua nilai semantik, yang ketiga nilai nominal. Jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama konstitusi tertulis, yang kedua konstitusi tidak tertulis. Ya, demikian tadi presentasi infografis saya. Terima kasih. Saya Muhammad Nur Fauzan Sami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.